Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saat ini kita memasuki materi baru ya, bab baru di dalam persamaan diferensial biasa. Nah, sebelumnya di bab sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bab persamaan diferensial orde 1. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang persamaan diferensial orde tinggi. Di beberapa modul mungkin teman-teman akan menjumpai pembahasan tentang persamaan diferensial orde 2 dulu ya, sesudah orde 1 baru orde tinggi. Nah, di sini saya langsung ke orde tinggi dengan asumsi bahwa untuk yang orde 2 bisa kita selesaikan dengan menggunakan yang orde tinggi. Jadi di sini orde tinggi yang kita maksud di sini adalah orde yang lebih dari 1. Gitu ya. Nah, ya dalam hal ini untuk yang persamaan diferensial orde tinggi yang akan kita pelajari yang sifatnya linear, itu ya. Oke, di sini kita awali dulu dengan pengantarnya bahwa model matematis dalam bentuk persamaan diferensial orde 1 itu kan yang sudah kita pelajari sebelumnya itu adalah persamaan diferensial yang paling sederhana. Akan tapi saat kita mempelajari tentang permasalahan nyata ya yang pemodelannya nanti sering kita jumpai dalam bentuk persamaan diferensial. Nah, kerap yang kita jumpai itu tidak sesederhana orde 1 gitu ya. Ada yang orde 2, 3 dan seterusnya. Nah, kita menyebutnya orde tinggi. Seperti apa contohnya? Di sini misalnya ada sistem gerak harmonik bebas tak terdiam. Ini berarti dia orde 2 ya, seperti ini. Lalu ada persamaan arus listrik RLC juga seperti ini. Terus persamaan Bessel, persamaan Van der Pol, ini kebanyakan yang ditampilkan di sini yang orde 2, yaitu artinya kita tidak bisa menggunakan yang sudah kita pelajari kemarin tentang PD orde 1 karena di sini ordenya lebih dari 1 gitu ya. Itulah mengapa di sini kita perlu mempelajari bab ini, yaitu PD linear, PD orde tinggi. Dalam hal ini kita khususkan untuk yang PD yang bersifat linear. Nah, seperti apa sih PD orde tinggi yang bersifat linear gitu ya? Nah, di sini untuk bentuk umumnya disajikan sebagaimana persamaan 4.1. Ini adalah bentuk umum persamaan diferensial linear orde n dalam variabel tak bebas y dan variabel bebas x. Di sini A0x kali dn y dx pangkat n ya, A1x dan seterusnya. Ya, di sini ini sama dengan fx. Di sini teman-teman bisa perhatikan ya dengan seksama perbagiannya. Untuk ini ya, d ini adalah berarti turunan ke n ya, turunan ke n dari turunan ke n dari variabel y ya terhadap variabel bebas x. Ya, turunan ke n-1 dan seterusnya sampai turunan pertama lalu y ya. Nah, ini yang menjadi fokus kita untuk menentukan apakah PD itu bersifat linear atau tidak. Jadi yang menyebabkan atau yang mengakibatkan PD ini bisa dikatakan linear atau tidak itu dari y dan turunan-turunannya. Teman-teman perhatikan untuk y-nya di sini dia harus dalam pangkat 1. Ya, maksimalnya itu pangkat 1, tidak berpangkat 2 atau mungkin trigonometri sin y gitu, enggak ya, karena kalau trigonometri kan dia tidak linear. Ya, lalu untuk turunan-turunannya teman-teman perhatikan baik di turunan pertama, turunan kedua ini dan seterusnya sampai turunan ke n-1 sampai turunan ke n itu juga derajatnya 1. Teman-teman ingat kembali derajat itu pangkat ya. Pangkat dari turunan ini dia maksimalnya 1 pangkatnya.
Ya, jadi bisa 0 boleh atau pangkatnya 0 atau 1. Tidak lebih dari itu, ya. Nah, untuk selain itu seperti yang ini A0x, A1x ya. AN-1x, ANX. Nah, ini itu bebas ya. Maksud dari AX ini adalah A0x ya, ANX ini adalah sembarang fungsi ya dalam variabel X yang menjadi koefisien Y maupun turunan-turunannya. Ya, di sini untuk ANX kita jadikan sebagai fungsi yang menjadi koefisien Y, lalu AN-1x ini adalah fungsi dalam variabel X yang kita jadikan sebagai koefisien dx dan seterusnya. Nah, untuk fungsi ini bebas ya, mau pangkatnya 1, mau linear atau tidak, mau pangkatnya 2, mau pangkatnya 3 itu tidak menjadi masalah, tidak menjadikan atau menyebabkan ini dikatakan PD linear atau tidak. Jadi misal pun di sini ketemu beri x kuadrat dy dx ya tetap bisa kita katakan linear asal memenuhi y dy dx dan lain seterusnya itu yang linear gitu. Jadi ini mau linear atau tidak menjadi masalah, tidak menjadikan penyebab ini dikatakan PD linear atau tidak. Ya, jadi mau misal sin x atau x pangkat 5 dan seterusnya tuh tidak masalah. Yang penting sembarang fungsi dalam variabel x yang menjadi koefisien y maupun turunan-turunannya. Gitu ya. Sama halnya juga fx. Fx ini bisa sembarang fungsi dalam variabel x, akan tapi untuk yang fx ini yang fungsi yang tidak menjadi koefisien y maupun turunan-turunannya. Gitu ya. Jadi sendirian di sini. Ya. Oke, itu bentuk umum dari PD linear ya, orde n. Jadi n kita sebut PD linear orde n itu tergantung ini turunan maksimalnya tuh berapa. Kalau misal turunan maksimalnya 5, berarti di sini kita menyebutnya bentuk umum persamaan diferensial linear orde 5 gitu ya. Lalu di sini dengan catatan A0 tidak sama dengan 0 ya. Karena ini yang kita mau sebutkan ordenya orde berapa, jadi di sininya jangan 0. Kalau 0 jadinya nanti ordenya itu bukan n lagi. Gitu ya. Makanya di sini dengan catatan A0-nya tidak sama dengan 0. Lalu di sini terkait terkait nilai f itu ada dua istilah ya. Maaf, ada dua istilah yaitu istilah homogen atau tidak homogen. Kita melihatnya dari f ini. Ya. Jika f sama dengan 0, maka persamaan ini kita katakan dia PD linear yang homogen kalau fx-nya sama dengan 0. Sebaliknya, jika f-nya tidak sama dengan 0, maka persamaan 4.1 ini dikatakan persamaan linear yang tak homogen. Seperti itu. Mungkin perlu saya kaitkan sedikit dengan materi sebelumnya yang di PD linear, PD orde 1 itu ada istilah PD dengan koefisien linear. Nah, itu berbeda ya. PD dengan koefisien fungsi linear itu berarti yang menjadi fokus kita linear atau tidak itu koefisiennya. Ya, bukan persamaan diferensialnya, itu berbeda. Ya, kalau di jenis keberapa itu ya, teman-teman kalau lihat videonya jenis PD orde 1 itu ada istilah persamaan diferensial dengan koefisien fungsi linear. Nah, itu yang fokus linear atau tidaknya itu adalah koefisiennya, yaitu mx dan mx, y dan nx, y-nya. Nah, kalau yang ini PD linear, ya yang linear itu adalah persamaan diferensialnya, tidak sekedar koefisien fungsinya itu ya. Oke, makanya nampaknya jelas berbeda bentuknya. Baik, kita lanjutkan selebihnya.
Jika A0, A1, A2 dan seterusnya sampai AN ini berupa konstanta, ya, konstanta real, maka persamaan 4.1 ini kita sebut dengan persamaan diferensial linear orde n dengan koefisien konstan. Cukup panjang ya. Kalau sebelumnya di sini kan kita mempelajarinya tuh fungsi dalam variabel x ya. Fungsi itu kan bisa jadi fungsi biasa, juga bisa dalam bentuk fungsi yang konstan. Nah, kalau fungsi yang konstan itu berarti dia tidak memuat variabel x, hanya bilangan tertentu, misal 5, 1/100 dan seterusnya. Nah, misal seperti itu semuanya ya, dari A0 sampai AN kok semuanya berupa angka saja atau bilangan, yaitu berupa fungsi yang konstan, maka kita menyebutnya ini, itu maksudnya. PD linear orde n dengan koefisien konstan. Lalu selanjutnya, jika tidak ya, misal terdapat satu saja yang membuat salah satu dari A0 sampai AN kok yang berupa variabel X ya, memuat variabel X misal 5X. Nah, itu sudah tidak bisa dikatakan dengan koefisien konstan lagi, tapi kita menyebutnya persamaan diferensial linear orde n dengan koefisien variabel. Ya, jadi misal ada satu saja yang memuat variabel X di antara A0 sampai AN ini, maka gugur kita menyebutnya koefisien konstan, karena kalau koefisien konstan itu harus keseluruhan. Ya, jadi misal ada satu atau dua bahkan lebih ya yang memuat variabel X, maka kita menyebutnya dia itu PD linear orde n dengan koefisien variabel. Itu ya, oke. Tanpa berpanjang lebar, langsung kita lihat contoh. Kita coba menentukan klasifikasi persamaan diferensial orde tinggi. Itu ya. Nah, di sini misal ada bentuk seperti ini. Ya. Pertama kita coba tentukan dulu apakah ini PD linear. Ya. Kalau untuk menentukan PD linear, berarti kita perlu lihat apakah PD tersebut memenuhi PD 4.1. Ya. Kita lihat di sini Y yang menjadikan dia linear atau tidak sekali lagi adalah Y dan turun-turunannya itu pangkat maksimalnya harus 1 ya. Kalau kita lihat di sini min 5Y, dy dx ya, turunan keduanya, turunan keempatnya, nah itu linear ya, pangkat maksimalnya 1. Jadi di sini termasuk ke dalam PD linear. Oke. Nah, selanjutnya kita tentukan orde berapa. Dilihat di sini pangkat tertinggi, turunan tertingginya adalah 4. Berarti di sini PD linear orde 4. Nah, selanjutnya kita tentukan apakah ini homogen atau tidak. Ya, untuk menentukan homogen atau tidak, teman-teman perhatikan fx-nya. Apakah fx-nya sama dengan 0? Fx itu adalah sembarang fungsi dalam variabel x yang tidak menjadi koefisien y maupun turunan-turunannya. Nah, di sini walaupun nampak sebelah kanannya itu dia sama dengan 0, tidak menjadikan nilai fx dalam persamaan ini 0. Ya, kenapa? Karena teman-teman bisa lihat di ruas kiri, di sini ada sin x ya, min sin x. Ini adalah fungsi dalam variabel x yang tidak menjadi koefisien dari y maupun turunan-turunannya. Jadi inilah fx. Nah, jadi fx-nya ini kalau teman-teman mau samakan bentuknya dengan 4.1, berarti sin x-nya kita pindah ruas ke kanan ya. Jadinya plus ya. Jadinya positif sin x. Jadi fx-nya sama dengan sin x. Oke, jadi karena fx tidak sama dengan 0, jadi persamaan ini masuk ke dalam klasifikasi PD linear non homogen ya, atau tak homogen dengan orde 4 gitu ya. Nah, selanjutnya kita tentukan apakah dengan koefisien konstan atau variabel. Nah, di sini kita lihat A0 sampai ANX-nya ya. Di sini 2,
X, oh sudah ada nih, sudah nampak, terlihat bahwa ini koefisiennya ada variabel X-nya. Oh, berarti di sini termasuk ke dalam PD linier tak homogen order 4 dengan koefisien variabel. Nah, seperti itu ya, cara menentukan klasifikasinya memang cukup panjang. Pertama kita cari dulu apakah linear atau tidak, homogen atau tidak, orde keberapa, dan koefisiennya konstanta atau variabel. Oke, kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Ya, di sini untuk contoh kedua ada bentuk seperti ini misalnya ya. Nah, di sini diperhatikan, kita tentukan dulu apakah dia linear atau tidak, gitu ya. Di sini diperhatikan untuk menentukan Y linear atau tidak, teman-teman perhatikan Y dan turunan-turunannya. Untuk Y di sini dia pangkatnya 1, oke. Tapi selanjutnya untuk turunan kedua dia pangkat 2. Jadi otomatis gugur keliniarannya. Oh, jadi nomor 2 ini merupakan PD non-linear. Ya udah, kalau non-linear kita cukupkan klasifikasinya ya, tidak perlu dicek homogen atau enggaknya ya. Nah, di sini tapi kita beri tambahan, dia ini ordenya 3 karena pangkat tertingginya 3. Karena turunan tertingginya 3. Jadi di sini merupakan PD non-linear yang berorde 3. Titik, gitu aja. Oke, selanjutnya untuk yang contoh ketiga. Nah, di sini ada bentuk seperti ini. Kita tentukan dulu linear atau tidak, diperhatikan dari Y dan turun-turunannya. Ternyata Y dan turun-turunannya itu maksimal pangkat tertingginya itu 1 ya, jadi aman, ini merupakan PD linear ya. Teman-teman hati-hati ya, beda antara pangkat dan turunan ya. Kalau pangkat tuh nulisnya di sini, tapi kalau turunan tuh nulisnya di sini, itu ya. Oke, selanjutnya berarti ini PD linear. Nah, selanjutnya kita tentukan homogen atau tidak. Untuk menentukan homogen atau tidak, teman-teman perhatikan fx-nya. Ya, di sini walaupun nampak sama dengan Y, tapi ini bukan fx. Mengapa? Karena bukan fungsi dalam variabel X ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan tidak ada fungsi dalam variabel X yang tidak menjadi koefisien Y maupun turunan-turunannya. Oh, jadi fx-nya sama dengan 0. Itu ya. Jadi dikategorikan PD linearnya homogen karena fx-nya sama dengan 0. Itu ya. Lalu teman-teman, ini yang biasanya itu jadi masalah terjebaknya di sini, ini sama dengan Y dikiranya nih fx, bukan ya. Y ini sebenarnya hanya pengecoh aja. Ini aslinya itu kalau mau sesuai dengan bentuk umum PD linear, ini berarti ini letaknya di ruas kiri yang min Y sama dengan 0. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita tentukan orde keberapa. Karena turunan tertingginya 3, berarti ini adalah PD linear homogen orde 3. Lalu kita lihat koefisiennya apakah konstanta atau variabel. Di sini koefisiennya 1, 2, 4 dan negatif 1. Jadi Y-nya di sini kita agar memenuhi bentuk umum tadi PD linear, Y-nya kita rubah ke ruas kiri jadinya negatif Y. Jadinya ini koefisiennya tuh negatif 1. Jadinya karena semuanya berupa konstanta koefisiennya, jadi di sini kita kategorikan PD linear homogen orde 3 dengan koefisien konstan. Itu ya, itu tentang cara kita mengklasifikasikan persamaan diferensial orde tinggi, baik dilihat dari linear atau tidaknya, homogen atau tidaknya ya, dan jenis koefisiennya. Oke. Saya harap teman-teman bisa menentukan dulu cara mengklasifikasinya, karena ya seperti
bab sebelumnya, kita dalam penyelesaian PD orde tinggi ini perlu menentukan dulu ini klasifikasi apa, ya baru nanti kita cari metode yang kita gunakan, kita pilih metode yang digunakan. Ya, klasifikasinya berbeda, nanti cara penyelesaiannya pun bisa jadi berbeda. Ya, untuk bagian awal ini kita akan mempelajari bagaimana menentukan solusi persamaan diferensial linear yang homogen, ya, berorde n dengan koefisien konstan. Sesudah ini insyaallah nanti kita urutannya ya, yang kedua itu baru mempelajari tentang solusi dari PD linear non homogen orde n dengan koefisien konstan gitu ya. Jadi sekarang kita fokus dulu ke koefisien yang konstan, lalu yang bersifat homogen ya. Nah, di sini bentuk umum persamaan diferensial linear homogen orde n dengan koefisien konstan adalah sebagai berikut. Jadi bedanya dengan tadi yang bentuk umum PD linear orde n, itu di sini koefisiennya itu dia masih dalam bisa dalam variabel x, jadi A0x, A1x gitu ya, dalam kurung an-1 dalam kurung x, lalu di sini an dalam kurung x gitu. Nah, di sini karena kita sudah fokus ke yang koefisien konstan, jadi bisa kita hilangkan variabel x-nya ya, yang dalam kurung x-nya itu. Jadi di sini bentuk umumnya itu A0, A0 ini, A1 ini gitu ya. Jadi ini berupa konstanta. Ya, A0, A1 sampai AN-nya itu merupakan konstanta bilangan real dengan A0-nya tidak sama dengan 0. Karena ini menentukan orde keberapa. Jadi kalau kita menyebutnya orde ke n ya, berarti untuk turunan y, turunan ke ny, turunan y yang ke n gitu ya maksudnya. Nah, itu koefisiennya tuh tidak sama dengan 0. Ya. Lalu karena di sini kita mempelajarinya yang homogen, berarti fx-nya harus sama dengan 0. Ya, jadi perlu saya sampaikan dulu teman-teman, dalam suatu bentuk umum ya PD linear homogen orde n ini tidak selalu harus memuat turunan dari turunan pertama sampai turunan ke n. Ya, bisa jadi ini misalnya ya, ini turunan pertama ada, turunan kedua tidak ada lagi turunan ketiga, turunan keempat, ya turunan kelima tidak ada, dan seterusnya sampai turunan ke n gitu kan, kita menyebutnya ini orde n. Nah, untuk hal seperti itu masih bisa kita sebut dia PD-nya linear ya, karena sekali lagi PD linear itu pangkat tertinggi dari y maupun turunan-turunannya adalah 1. Jadi turunannya itu bisa 1 maupun bisa 0. Jadi saat di sini misal turunan kedua tidak ada ya, itu bisa kita anggap turunan kedua itu berpangkat 0 ya. Jadi turunan keduanya ini pangkat 0 kan jadinya 1. Lalu kita anggap bahwa koefisiennya itu 0. Jadi 0 kali 1 0 gitu ya. Yang jadi tidak harus saklek, harus ini berdasarkan persamaan 4P2 itu semuanya itu ada dy dx gitu ya. Lalu n-1 lalu turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya sampai turunan ke n gitu. Kalau di sini kalau harus ada, itu tidak. Ini hanya bentuk umum saja. Jadi untuk soal-soal yang berbeda bisa jadi dijumpai itu juga kondisinya berbeda gitu, tapi masih bisa kita katakan linear karena asumsi atau anggapan kita tadi ya. Yang penting linear itu adalah pangkat tertingginya 1 itu ya, pangkat tertinggi, bukan pangkatnya harus 1. Jadi bisa jadi pangkatnya 0 gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jika teman-teman menjumpai bentuk umum seperti ini ya, yaitu yang berkategori persamaan diferensial linear homogen orde n dengan koefisien konstan, maka untuk mendapatkan solusinya ini sebenarnya dijabarkan
caranya untuk mendapatkannya bagaimana gitu ya, alurnya kan. Tapi di sini saya langsung ke di sini ya, langkah awal menyelesaikan persamaan 4.2 ya, dengan memisalkan solusi dari persamaan 4.2 ini adalah Y sama dengan E pangkat MX ya. Mengapa kok dimisalkan ini? Sebenarnya ini diuraikan di sini, cuma di sini saya percepat aja, teman-teman bisa membaca semakin banyak sumber semakin baik ya. Ya di sini saya langsung solusinya dimisalkan Y sama dengan E pangkat MX. Nah, jadi kalau ini kan solusi ya, solusi dari ini ya, tapi tidak langsung berhenti, ini solusinya, tidak semudah itu juga ya. Ya di sini kita berarti perlu mencari nilai M-nya ini berapa gitu ya. X-nya kan variabel. Nah, M-nya ini yang PR jadi untuk kita cari. Nah, untuk mendapatkan M ini ya, berarti di sini kita perlu beberapa langkah lagi. Nah, di sini karena kita misalkan Y sama dengan E pangkat MX, ini mengakibatkan turunan-turunan dari Y seperti ini ya. Ini turunan pertama, ini turunan kedua, dan seterusnya sampai turunan ke N ya, sampai orde keberapa PD itu ya. Jadinya di sini sampai M pangkat N E pangkat MX itu ya. Saya rasa ini turunan biasa, tidak ada masalah. Nah, selanjutnya dari sini baru kita substitusikan ke PD ini tadi. Nilai Y-nya kita substitusikan, DY DX-nya kita substitusikan sampai ke ini ya, turunan Y turunan ke N dari variabel Y ini. Oke, setelah kita substitusikan ya, jadinya diperoleh A0 M pangkat N kali E pangkat MX dan seterusnya sama dengan 0. Nah, dari sini teman-teman perhatikan, karena setiap Y maupun turunan-turunannya ini setelah kita ubah itu semuanya memuat suku E pangkat MX ya. Jadi di sini bisa kita keluarkan dari kurung, jadinya diperoleh bentuk seperti ini. Nah, lalu di sini diperhatikan bahwa nilai eksponensial berpangkat ya, E pangkat MX itu tidak mungkin akan sama dengan 0 ya, untuk nilai M berapapun, X berapapun, mulai dari negatif, positif hingga 0, karena kalau E pangkat 0 jadinya kan 1 ya. Nah, jadi di sini tidak mungkin sama dengan 0, maka si pembuat 0 ya adalah yang dalam kurung ini ya. Ini kan sama dengan 0, jadi kita perlu ngecek mana sih si pembuat 0 ya. Karena E pangkat MX ini tadi tidak mungkin sama dengan 0, berarti ini yang kita sebut dengan si pembuat 0 yang di dalam kurung ini. Nah, yang di dalam kurung inilah yang kita sebut dengan persamaan karakteristik ya, persamaan yang nanti akan menentukan nilai M yang mau kita cari tadi. Jadi di sini untuk E pangkat MX bisa kita abaikan ya, makanya nanti untuk penyelesaiannya kita nanti bisa langsung menggunakan ini. Kita bisa mengabaikan ini karena ini tidak memberikan pengaruh untuk nilai M yang mau kita cari ya. Jadi misal diperoleh setelah kita ketahui ya soalnya berbentuk seperti ini, langsung kita tentukan persamaan karakteristik dari ini ya adalah ini ya. Teman-teman perhatikan, untuk menentukan persamaan karakteristiknya itu tidak ada perubahan untuk koefisien A0, A1 sampai AN-nya itu sama. Lalu yang berubah itu ini ya, DY DX-nya ini semuanya ini berubah ya, dia menjadi M berpangkat ini turunan ke berapa. Jadi kalau ini turunan ke N, berarti ini M pangkat N, M pangkat N-1 dan seterusnya sampai M ya. Lalu untuk yang ini berarti tidak memuat M seperti ini jadinya ya. Ini kan M pangkat N tadi, lalu ini M pangkat N-1 yang menggantikan turunan ke N-1 ya, turunan ke N-1 dari variabel Y ya, seterusnya sampai di sini turunan pertama. Turunan pertama itu berarti M pangkat 1, nah itu di sini Y
ya, di sini Y. Ya, di sini Y-nya kan sebenarnya kalau kita lihat kan sudah ada di sini ya. Sudah kita keluarkan Y-nya tadi kan sama dengan E pangkat MX. Berarti di sini cukup AN saja. Jadi di yang bagian akhir ini cukup AN aja, nggak ada M-nya. Nanti kita bisa langsung untuk menentukan persamaan karakteristiknya seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya saat kita sudah mendapatkan persamaan karakteristik ini, bagaimana untuk mendapatkan nilai M? Nah, di sini kita perlu menggunakan teorema 4.1. Ada 3 kriteria ya. Kita tentukan dulu memenuhi kriteria keberapa gitu ya. Yang pertama, berarti kita perlu mencari dulu solusi M ini berapa. Jadi kita cari dulu nilai M ini ya dengan menggunakan, biasanya kita gunakan metode Horner ya. Setelah dicari dengan menggunakan metode Horner, misal diperoleh M1 sampai Mn. Ya, karena di sini kan persamaan karakteristiknya itu pangkat tertingginya itu N. Berarti kita akan menjumpai sebanyak N akar karakteristik. Ya, jadi istilah ini kan kita menyebutnya persamaan karakteristik. Lalu dengan menggunakan metode Horner, nanti kita ketemu nilai M. Nah, M itu kita sebutnya akar karakteristik. Ada M1 sampai Mn ya, M1, M2 ya, M3 dan seterusnya sampai Mn. Ini kita menyebutnya akar-akar karakteristik. Nah, di sini kriteria-kriterianya itu dibedakannya itu berdasarkan nilai akar karakteristik yang kita peroleh. Ya, yang pertama, jika M1 sampai Mn itu mempunyai nilai yang berbeda semua, tidak ada yang sama, ya, maka langsung kita bisa peroleh penyelesaian umumnya adalah Y sama dengan C1 kali E pangkat M1X plus C2 kali E pangkat M2X plus dan seterusnya sampai plus Cn E pangkat MNX. Dengan C1 sampai Cn ini sembarang konstanta. Ya, jadi ini kita peroleh solusi umumnya. Sudah tinggal disubstitusikan saja nilainya, nilai M1 sampai Mn ke dalam sini. Misal M1-nya 1, M2-nya 2. Tinggal berarti E pangkat X, lalu E pangkat 2X gitu ya. Tinggal dimasukkan saja, sudah titik. Itu merupakan penyelesaian umum dari PD 4.2. Atau dari soal yang tadi diberikan gitu ya. Nah, selanjutnya untuk kondisi kedua, jika saat kita mencari akar karakteristik dengan menggunakan metode Horner, kok diperoleh akar karakteristiknya itu sama ya, misal ada yang sama dengan gitu. Jadi misal M1 sampai dengan MK itu sama dengan M ya. Lalu sisanya ini untuk MK plus 1 sampai MK plus 2 sampai MN kok berbeda, maka cara mensubstitusikannya ke dalam penyelesaian umumnya seperti ini ya. Ini untuk yang M-nya itu sama. Jadi di sini C1 plus C2X plus C3X kuadrat ya, plus C4X pangkat 3 gitu. Jadi berbeda dengan yang A. Kalau A ini tidak ada pengali X-nya. Kalau akar karakteristiknya berbeda, cukup sembarang konstanta dikali E. Tapi jika untuk M-nya itu yang sama, untuk M yang sama ini C-nya kita kalikan dengan X, lalu kita kalikan dengan E. Jadi ada dikalikan dengan X-nya. Di mana X-nya itu pangkatnya berjalan. Dimulai dari X pangkat 0, lalu X pangkat 1 ya, X pangkat 2 dan seterusnya sampai X pangkat K-1, lalu dikali E pangkat MX. Nah, sisanya ini untuk yang nilai M-nya berbeda,
Ya ini sebenarnya sama analog dengan cara yang A, tinggal sembarang konstanta dikali dengan pangkat M, ya ini yang pangkatnya berbeda tinggal disubstitusikan MX gitu dan seterusnya gitu ya. Itu jika untuk kasus yang ada akar karakteristik yang bernilai sama. Kalau misalnya nilainya sama semua ya udah berarti teman-teman pakai yang ini aja. Ya, ini saya tulis yang sifatnya umum. Jadi misal ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, kalau yang sama berarti pakai yang ini plus, lalu yang berbeda ini sebenarnya kombinasi dengan menggunakan yang poin A ini, yang akar karakteristiknya berbeda. Seperti itu. Jangan khawatir, nanti untuk lebih jelasnya kita pelajari contoh ya. Kita lanjutkan dulu ke poin yang C. Jika persamaan karakteristik dari persamaan 4.2 itu nanti akar-akarnya ternyata berupa bilangan kompleks ya, jadi memuat bilangan imajiner ya, maka untuk penyelesaiannya seperti ini ya. Y sama dengan pangkat AX dikali C1 sin BX plus C2 cos BX. Jadi tinggal dimasukkan saja nilai A dan B-nya ya ke dalam rumus ini. Ini A-nya, lalu ini B-nya. Ya, seperti itu. Seperti biasa, untuk lebih jelasnya langsung kita bahas soal ya. Misal terdapat persamaan 4.4 ini ya, persamaannya dalam bentuk ini. Kita amati dulu bentuk persamaan diferensialnya. Oh, ini memenuhi bentuk umum PD linear ya, karena Y maupun turunan-turunannya itu memuat pangkat tertingginya 1 ya. Lalu ini homogen ya. Mengapa? Karena fx-nya sama dengan 0. Hati-hati, ini bukan fx ya. Ini hanya pengecoh. Ini aslinya di sini pindah ruas plus 6y sama dengan 0. Jadi di sini karena fx-nya sama dengan 0, jadi PD linearnya homogen. Lalu diperhatikan ordernya 3, yaitu turunan tertingginya 3. Lalu koefisiennya 1, negatif 2, negatif 5, dan 6 ya. Ini berarti dengan koefisien konstan. Jadi persamaan 4.4 ini masuk ke dalam klasifikasi PD linear homogen order 3 atau order tinggi ya, order 3 dengan koefisien konstanta. Jadi solusinya bisa kita gunakan teorema 4.1 ya, yang ini. Untuk menggunakan teorema 4.1 ini kan diklasifikasikan dulu akar-akar karakteristiknya. Berarti perlu kita cari dulu nilai akarnya sama atau tidak. Ada yang sama atau berbeda semua, atau mungkin ada yang bilangan kompleks gitu. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan akar karakteristik kita perlu tentukan dulu persamaan karakteristiknya ya. Di sini kita langsung persamaan karakteristik dari persamaan 4.4 ini, berarti di sini kita langsung ganti aja. Ini M pangkat 3 ya, min 2 M pangkat 2, min 5M, lalu plus ya, plus 6. Ini kita pindah ruas aja, plus 6 sama dengan 0 ya, diperoleh ini ya. Ini adalah persamaan karakteristik dari persamaan 4.4 ya. Di sini kita tidak perlu dimisalkan Y sama dengan pangkat 2. Nanti khawatir saya kalau saya tulis seperti itu nanti teman-teman nampak panjang jadi bingung gitu ya. Oke, di sini saya langsung ke persamaan lalu ke mencari akar-akarnya. Dari persamaan karakteristik ini kita mau cari akar-akar persamaan karakteristiknya dengan menggunakan metode Horner. Diingat kembali bagaimana cara penentuan dengan menggunakan metode Horner. Tidak saya jelaskan rinci ya, karena ini sudah didapat dan
Saya rasa mudah ya, sudah pernah semua. Ya di sini dimasukkan saja koefisiennya 1, negatif 2, negatif 5, 6 ya. Lalu di sini tandanya plus, kita lalu di sini kita cari ya nilainya yang nanti di sini tuh habis ya, nilainya habis atau 0. Jadi coba dengan cara dicoba-coba dimulai dari 1, negatif 1, 2, negatif 2 dan seterusnya sampai pokoknya di sini diperoleh di hasil akhirnya nanti 0. Nah, di sini untuk mempermudah kita mendapatkan mana yang sesuai, teman-teman cari nilainya, angka-angka ini itu yang merupakan faktor dari 6. Faktor 6 itu adalah ada 1 ya, min 1, 2 min 2, 3 min 3, 6 min 6 ya. Itu faktor-faktor dari 6 ya. Jadi teman-teman bisa pilih angka-angka itu ya. Di sini langsung saya ambil 1 atau punya 0, langsung coba lagi ya. Ini berarti M pertama ya. Lalu setelah ini pakai Horner lagi ya. Di sini saya pilih 3 min 2, nanti ketemunya sampai seperti ini ya. Nah, sehingga kita kalau sudah diperoleh seperti ini, berarti diperoleh akar-akar karakteristiknya adalah 1, 3, negatif 2 ya. Untuk urutan di sini tidak menjadi masalah. Teman-teman misal mau 3 dulu baru negatif 2 baru 1, tidak masalah ya. Selanjutnya di sini berarti karena kita peroleh nilai akar karakteristiknya berbeda semua, berarti kita gunakan kriteria yang A ya di teorema tadi. Berarti langsung aja kita substitusikan ke dalam persamaan ini ya. M1-nya, M2 dan M3-nya kita ganti dengan 1, 3 dan negatif 2 ya. 1 M-nya, ini M-nya 3, M-nya negatif 2 titik. Udah. Jadi ini adalah solusi umum dari PD 4.4. Oke, dengan C1, C2 dan C3 adalah sembarang konstanta. Oke. Itu ya. Mudah sekali. Lanjut ke contoh 4.3 ya. Selanjutnya untuk contoh ini seperti biasa, caranya sama, kita amati dulu ini jenisnya maksudnya apa ya, dengan analisis yang sama ya. 4.5 ini persamaannya merupakan klasifikasi masuk ke dalam jenis PD linear order, PD linear homogen ya, order 4 dengan koefisien konstanta. Jadi kita bisa gunakan teorema tadi. Tentukan dulu persamaan karakteristiknya, cari akar-akar karakteristiknya, baru gunakan teorema ya. Dari sini kita peroleh persamaan karakteristiknya yaitu M pangkat 4 min 9M pangkat 3 plus 27M kuadrat min 27M. Ya, di sini tidak memuat variabel Y. Ya, hanya turunan-turunannya saja ya. Jadi sampai sini ya. Jadi tidak ada suku yang tidak memuat M ya. Jadi semuanya di sini karena ini kan sama dengan 0, kemudian semuanya ini memuat M ya. Jadi di sini bisa kita sederhanakan, M-nya bisa kita keluarkan ya dari kurung, jadinya M pangkat 3 min 9 M kuadrat min 27 plus 27M min 27 sama dengan 0. Nah, di sini karena di sini sama dengan 0, jadi kita peroleh M1-nya itu sama dengan 0 ya. Si pembuat 0 kan ini kan juga termasuk yang bisa membuat 0. Jadi di sini M1-nya sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita cari akar karakteristik dari ini. Itu ya, dengan menggunakan metode Horner.
1 min 9, 27 min 27 ya. Langkahnya sama ya seperti yang tadi ya. Di sini untuk angka-angkanya teman-teman cari yang menjadi faktor dari 27 ini, mulai dari 1 min 1, lalu 3 min 3 ya, 9 min 9 dan seterusnya ya. Nah, di sini langsung saja, sehingga akar-akar persamaan karakteristik dari persamaan diferensial 4.5 ya, dari soalnya itu adalah M1-nya 0, lalu M2, M3, M4-nya itu semuanya sama, yaitu 3. Ya, di sini karena ordenya 4 ya. Ordenya 4, teman-teman perhatikan, berarti di sini akar karakteristiknya juga harus 4. Ya. Teman-teman, misal nanti kok ada yang kelewat nih, kok ordernya 4 tapi akar karakteristik yang ketemu cuma 3, nah itu berarti kurang 1 ya. Jadi karena ordernya 4, berarti di sini akar karakteristiknya juga ada 4. Di sini tuh 0, 3, 3, 3. Nah, selanjutnya karena ada bagian yang sama, ada nilai yang sama, yaitu M2, M3, M4 itu sama dengan 3, berarti kita gunakan kriteria yang B. Ya, berarti di sini kita perlu kalikan dengan X. C-nya ini kita kalikan dengan X, dengan pangkat X-nya itu berjalan ya. C2 ini untuk yang C1-nya, karena seharusnya kan E pangkat 0x ya, karena M1-nya 0. Karena E pangkat 0 itu 1, jadi di sini langsung ditulis C1 saja, lalu plus di sini C2x pangkat 0 ya, kita abaikan, tidak kita tulis x-nya ya. Lalu C3x, C4x kuadrat. Jadi di sini C-nya itu juga indeksnya berjalan. Di sini kan sudah kita pakai C1, berarti di sini C2, C3, C4. Lalu di sini karena akarnya sama, ya, akar karakteristiknya sama. Jadi di sini X-nya itu berjalan dari 0, 1, 2. Lalu di sini baru E pangkat nilai M yang sama ini, yaitu 3. E pangkat 3X. Oke, seperti itu ya. Lanjut ke contoh selanjutnya. Jadi ini adalah solusi umum dari PD 4.5. Nah, selanjutnya jika kita menemukan bentuk persamaan diferensial seperti ini, untuk simbol seperti ini saya harap teman-teman tidak kaget ya. Jadi turunan itu bisa dinotasikan dengan menggunakan notasi Leibniz ya, atau menggunakan operator D ini juga bisa. Dulu kayaknya di awal sudah pernah saya jelaskan ya beberapa macam penulisan turunan ya. Untuk yang ini kasusnya itu menggunakan notasi operator D besar ya. Ini berarti maksudnya DY ya, turunan ketiga dari DY/DX. Ini turunan kedua dari DY/DX gitu. Tuh ya, jadi untuk kasus seperti ini langsung kalau mau teman-teman nggak bingung mau diubah dulu ke dalam bentuk yang seperti ini, nggak masalah ya. Tapi di sini langsung nampak persamaan karakteristiknya ya. Di sini jadinya M pangkat 3 min 3M pangkat 2 plus 9M min 27 ya. Di sini itu ini sama dengan 0 gitu ya. Lalu analog sama caranya dengan yang sebelumnya, kita cari akar karakteristiknya dengan menggunakan metode Horner. Nah, dari sini saat kita menggunakan metode Horner diperoleh ya M min 3 ya. Ini M-nya itu nilainya sama dengan 3, tapi saat kita menuliskan dalam bentuk fungsi seperti ini, berarti dia negatif M negatif 3 itu ya, M negatif 3. Lalu di sini M kuadrat plus, di sini karena 0 jadi di sini tidak ada M-nya, langsung ke plus 9 ya. M kuadrat plus 9 sama dengan 0. Jadi ini adalah bentuk
pemfaktoran dari persamaan atas ini. Gitu ya, teman-teman, jangan bingung, buka kembali metode Hornernya. Ya, materi yang membahas tentang itu dibuka kembali. Nah, dari sini kita peroleh akar-akar karakteristik dari persamaan ini adalah M1 sama dengan 3. Ya, udah jelas. Lalu M2 dan M3-nya itu merupakan bilangan kompleks, karena di sini saat kita bentuk M kuadrat plus 9 sama dengan 0, jadinya M kuadratnya itu sama dengan negatif 9. Berarti akarnya membuat nilai negatif. Akar negatif 9 itu berarti dia bilangan kompleks. Jadi plus minus 3i. Ya. Jadi untuk yang pertama, untuk yang M2-nya itu plus 3i, baru M ketiganya itu minus 3i. Atau negatif 3i. Nah, dari sini berarti karena akarnya bilangan kompleks, jadi kita gunakan kriteria yang C, ya, dengan cara langsung memasukkan rumusnya ke ini ya. Ini berarti A-nya karena tadi langsung 3i ya, plus minus 3i, berarti A-nya 0. Berarti di sini karena E pangkat 0 ya, sama dengan 1, kita abaikan, langsung kita tulis ininya. Langsung masukkan B-nya itu nilainya 3 ya. Berarti di sini untuk yang bagian ini, untuk bagian yang ini C2 cos 3x plus C3 sin 3x. Nah, lalu di sini biasa saja karena menggunakan bilangan real ya, menggunakan merupakan bilangan real, jadi langsung C1 E pangkat 3x. Ini pakai yang A ya. Yang A itu tidak perlu kita kalikan dengan X. Ya, langsung C1 E pangkat 3x. Jadi ini adalah solusi dari PD 4T6 ya. Kalau dilihat sih solusinya, cara penyelesaiannya tidak sepanjang tadi pembahasan di teorema dan itu ya, cara mendapatkan solusinya di penjelasannya. Teman-teman perhatikan nih, jawabannya singkat-singkat, mudah-mudah ya. Saya harap teman-teman juga mudah untuk menangkapnya. Jadi sebelum kita akhiri, kita simpulkan dulu ya untuk yang penyelesaian PD linier homogen order n dengan koefisien konstanta. Di sini langkah awal teman-teman cari dulu persamaan karakteristik, lalu cari dulu akar karakteristiknya dengan menggunakan metode Horner ya. Setelah diperoleh akar karakteristiknya, teman-teman tentukan masuk ke klasifikasi A, B atau C dari teorema 4.1 ya. Untuk kriteria A itu jika semuanya berbeda ya, jika nilai antar M-nya ini berbeda, langsung C1 dikalikan dengan E berpangkat ini ya. Lalu untuk B jika ada yang sama, ini sebenarnya hampir sama bentuknya dengan A, cuma kita kalikan dengan X ya, dan X-nya itu pangkatnya berjalan. Karena teman-teman di sini bisa perhatikan ya, kalau ini kita buka kurungnya, ini jadinya seperti ini tapi dikalikan dengan X yang pangkatnya berjalan. Coba saya tuliskan. Ya, seperti ini ya, saat kita buka kurungnya ya, kita kalikan, nanti jadinya C1 E pangkat MX plus C2X pangkat E pangkat MX ya, seperti ini. Jadi ini hampir sama dengan bentuk yang atas, cuma kita kalikan dengan X, dengan X-nya tuh pangkatnya berjalan dari 0, 1, 2 dan seterusnya ya. Itu untuk yang sama. Akar karakteristiknya kan yang ini yang akarnya sama. Kalau yang ini kan akarnya berbeda. Akarnya berbeda ini sebenarnya sama dengan yang ini penulisannya. Seperti itu ya. Selanjutnya jika diperoleh akar karakteristiknya itu berupa bilangan kompleks ya, dalam bentuk A plus minus BI, nah nanti berarti tinggal dimasukkan ke dalam bentuk yang ini solusinya. Ini A-nya dan di sini nilai B-nya. Ya, jadi itu saja untuk mendapatkan solusi umum dari PD ini, amat sangat mudah ya, singkat gitu kalau kita bandingkan dengan PD-PD yang sebelumnya. Oke.
Saya harap bisa memberi sedikit pemahaman ya ke teman-teman. Sekali lagi perbanyak latihan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam lagi. Oke, saya minta maaf jika ada salah dan kurang. Saya akhiri untuk materi kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.